Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang sangat-sangat tentu saya hormati senior-senior IPS yang hadir pada hari ini. Ada Mas Yunasri, ada Cak Yunasri, ada Cak Edi, terus apa lagi, ada wanita, juga ada ketua alumni Mas Arif, Cari, juga siapa lagi ya senior ini? Mas Rahmat ini sudah masuk senior belum? Apa masih milenial? Mas siapa? Yusuf. Nah, ini masih milenial atau kan ini senior, masuk senior. Juga tentu ini juga tidak kalah senior. Mungkin ini lebih senior daripada yang senior, Mas Cak Wahbu, Cak Taufik, yang sangat-sangat saya banggakan. Juga seluruh alumni IPS yang tergabung di Sidoarjo, alumni Ikatan Alumni IPS Sidoarjo, yang sangat-sangat saya cintai, saya hormati, juga saya muliakan, ya. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat ridhonya kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat, tentu tidak kekurangan satu apapun. Alhamdulillah, matur nuwun atas atensinya dari TS, dukungannya yang luar biasa. Sehingga saya menjadi PD, saya bersama-sama dengan Pak Taufik menjadi PD. Yang kedua, saya mengharapkan memang kampus ITS ini bisa buka cabang di Sidoarjo kalau saya diamanai sebagai bupati. Baik S1 maupun S2 itu sudah ada di sini. Jadi tidak ada kata-kata bahwa ITS tidak akan buka di Sidoarjo karena terlalu dekat. Siapa bilang terlalu dekat? Dan malah terlalu dekat inilah yang harus kita kejar. Karena apa? Sumber daya manusia yang ada di Sidoarjo ini sebenarnya juga banyak yang pintar-pintar, tapi juga banyak juga yang di bawah standar. Ini terbukti jumlah stunting kita juga cukup besar. Stunting kita di Sidoarjo yang terbesar di Jawa Timur, itu stunting kita. Tapi yang cerdas juga banyak gitu. Yang bisa masuk ITS contohnya adalah Cak Taufik. Ini arek Sidoarjo yang bisa langsung masuk ke ITS juga. Jadi tidak kalah. Terus juga anak saya dari STM Perkapalan ITS juga bisa masuk perkapalan ITS ya, perkapalan Sidoarjo bisa masuk ke ITS Perkapalan, dan setelah itu lanjut ke Inggris dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya Sidoarjo ini banyak sekali ini, dan kita memang harus membuka di sini. Dan mungkin perlu saya sampaikan bahwa Sidoarjo ini wilayahnya sangat strategis. Dan harusnya Sidoarjo ini akan lebih besar daripada Surabaya kalau ini digarap secara serius. Kenapa begitu? Kalau Surabaya itu sudah bisa mendeklarasikan bahwa Surabaya adalah Surabaya Raya, Surabaya yang hebat. Padahal mereka itu hanya dikelilingi oleh 2 kabupaten kota saja, Sidoarjo sama Gresik. Ya, Sidoarjo sama Gresik aja. Sedangkan kita atau Sidoarjo ini itu dikelilingi oleh 4 kabupaten kota yang hebat-hebat. 1 Surabaya dari sisi industri perdagangannya, terus 2 adalah Gresik, 3 Mojokerto, dan 4 Pasuruan. Ini sama-sama hebatnya. Dari sisi industri perdagangan, mereka adalah yang luar biasa juga dari sisi jumlah penduduknya dan UMR-nya. Jadi kekuatan ekonominya luar biasa. Daya ini luar biasa kekuatan ekonominya. Kalau Bangkalan sih UMR-nya kecil,
jadi nggak bisa narik gitu. Tapi kalau yang ini bisa narik semua. Ini yang menjadikan sebenarnya Sidoarjo ini punya satu peluang yang hebat untuk bisa membesarkan dirinya sendiri menjadi Sidoarjo Raya. Dan saya bersama-sama Cak Taufik akan merealisasikan menjadi Sidoarjo Raya. Jadi ini yang harus kita ini. Terus kelebihan daripada Sidoarjo selain 4 kabupaten kan, kalau tarik menarik ekonomi, tarik menarik permasalahan industri, serapan tenaga kerja, maka ekonomi ini akan berinteraksi mereka. Terus Sidoarjo juga mempunyai jumlah pabrik. Nah ini panjenengan harus tahu. Sidoarjo ini punya pabrik skala besar. Itu ada sekitar 1.200. Kalau Surabaya cuma 450. Coba boleh dicek. Gresik kira-kira 670-an. Pasuruan hanya sekitar 300 sekian ya. Jadi 300-400, sedangkan Mojokerto juga seperti itu, sekitar 300-400. Ini hebatnya Sidoarjo. Sidoarjo punya industri besar 1.200. Dan industri menengah itu ada 15.000. Bayangkan. Ini sebenarnya adalah merupakan segmen pasar dari ITS. Jadi segmen pasarnya ya Sidoarjo ini. Jadi kalau ITS itu mau survive, harus bukan di Sidoarjo, bukan di Surabaya, harusnya di Sidoarjo, karena industrinya itu, pusatnya itu di Sidoarjo. Sentral daripada industri kita dari Sidoarjo. Yang berikutnya lagi, Sidoarjo punya potensi yang luar biasa, yaitu apa? Sidoarjo itu dilewati oleh 95% kira-kira kendaraan, baik itu privat, logistik dan publik. 95% lewat kita. Yang lewat tol itu hampir 100% lewat kita. Tapi belum, tidak lebih dari 50% yang lewat Surabaya. Jadi yang lewat Surabaya itu yang lewat Gresik aja. Tapi yang lewat Sidoarjo, yang lewat Gresik juga lewat, yang lewat Mojokerto juga lewat Sidoarjo. Dan itu semua kendaraan yang lewat, tidak lewat tol, pasti lewat Sidoarjo. Ini hebatnya Sidoarjo dan tidak dimiliki oleh yang lain. Kita terhebat dari sisi transit, dan kita harusnya bisa besar karena kita adalah wilayah transit terbesar. Jadi ini kalau kita bicara masalah teknik secara teknokrat, itu sebenarnya kalau saya jadi rektornya pasti udah ngelirik gini, wah hebat nih Sidoarjo. Saya akan buka Sidoarjo. Karena apa? Jumlah penduduknya di Sidoarjo itu ada 2,5 juta. Surabaya 3 juta. Tapi bedanya orang Surabaya yang tidur di Sidoarjo banyak sekali. Kira-kira yang penduduk KTP-nya Surabaya itu lebih kurang sekitar 300 ribuan, termasuk yang ada di. Jadi kalau di total itu sama dengan penduduknya Surabaya. Dan mereka itu semuanya punya pendapatan yang sama dengan Surabaya, yaitu pendapatan UMR. Betul ya? Kita setuju ya? Sepakat ya? Jadi ini adalah satu peluang usaha apapun di Sidoarjo pasti menarik, pasti akan laku keras. Apalagi kita memanfaatkan sebagai transit tadi. Kalau misalnya nanti saya akan membuka ini panjang jalan tol yang lewat tengahnya Sidoarjo. Jalan tol ini lewat tengahnya Sidoarjo. Beda dengan Surabaya di pinggir, beda dengan Gresik di pinggir. Kita ini tengahnya Sidoarjo, potong jalan tol. Dan semua dari jalur barat ke timur itu semuanya memotong itu. Ini hebatnya daripada Sidoarjo. Semua yang potong. Ini yang luar biasa, dan ini pasti akan saya ambil satu opportunity, satu peluang yang ada di situ.
Kalau kita punya rumah dan kita buka rawon setan di pinggir jalan nasional, dibanding dengan kita buka rawon setan di Pondok Jati gitu, yang nggak dilewati. Kalau Pondok Jati yang dilewati jalan nasional, ya buktinya jalan tol itu jalan nasional. Atau misalnya di Surabaya, di Kusuma Bangsa, yang antara Bumi Malang itu, pasti akan lampu keras yang dilewati jalan nasional kita, betul? Karena kalau panjenengan boleh cek itu, kendaraan yang lewat di Sidoarjo sebagai transitor, satu bulannya itu, satu tahunnya itu kurang lebih sekitar hampir 17 juta kendaraan. Dan ini tidak main-main. Ini adalah satu peluang bisnis apapun juga yang ada di Sidoarjo pasti akan survive. Karena kita adalah wilayah transit. Ini yang terus terang. Terus yang kedua, jadi nanti akan kita buka satu sentral UKM yang ada di rest area. Pastilah luas. Apalagi produk-produk industri yang ada di Sidoarjo ini, industri dompet. Coba nanti tak tunjukkan Mas Yunasri, industri dompet. Dompet itu ternyata yang termahal yang dikirim ke Italia itu buatan Sidoarjo. Tahu harganya berapa di sini Sidoarjo? 27.000 saya kemarin beli. Bagus banget. Dan itu sama persis dengan yang ada di Italia. Dan ternyata barang itulah yang dikirim ke Italia. Dan Italia itu bukan buatan Italia, tapi buatan Sidoarjo. Jadi ini luar biasa. Cuman saya sangat sayangkan, ya ini sangat sayangkan barang-barang di Sidoarjo ini banyak sekali yang kualitasnya ekspor dan sudah diekspor, tapi mereka tidak punya SNI. Standarisasi SNI malah belum punya, tapi standarisasi Amerika apa itu? American Bureau Standard, ABS atau apa itu? Biasanya Amerika pakai apa? Ya ABS. Terus Jerman juga sudah dikirim ya, mana? Kan oleh apa barang-barang itu? Mulai ini sampai rotan aja kita dikirim ke Amerika. Ini luar biasa. Mana rotan? Ada? Ya. Jadi inilah Sidoarjo. Ya, ini sudah ke Amerika sama ke Jerman. Tapi mereka tidak punya izin impor, jadi izin ekspor. Mereka nggak bisa ekspor sendiri. Mereka harus lewat Surabaya. Surabaya distempel buatan Surabaya, baru diekspor ke Amerika. Jadi ini yang nggak boleh sampai terjadi seperti ini. Sidoarjo itu hebat. Kita juga ada port, misalnya industri port. Mana industri port? Nah ini port. Port ini sudah ke Jepang. Ratusan ribu ke Jepang, ya, ke Jepang, ke Jerman, ini sudah ke Eropa ini sebetulnya. Tapi dia tidak punya SNI. Saya tanya SNI-nya belum. Ini yang sangat memprihatinkan dan saya 100 hari kerja BS Taufik akan selesaikan semua standarisasi SNI dan sebagainya. Dan termasuk izin ekspor kita, yang dimana izin ekspor ini permohonannya dari si pengusaha itu melalui rekomendasi dinas menuju ke Kementerian Perdagangan. Saya ngomong sudah berapa tahun? 7 tahun minta, belum selesai. Oke, nanti Bang Mario BAS dari Bupati, saya akan realisasikan kita dalam 100 hari kerja saya semuanya selesai, dan saya akan bawa sendiri langsung ke Menteri Perdagangan, karena dulu Menteri Perdagangan ada di bawah apa istilahnya, di bawah pengawasan saya dulu di DPR RI Komisi 6.